Memilih pemimpin itu kalau saya mengibaratkan adalah sama dengan memilih sopir bis. Artinya sopir itu akan bertanggung jawab dengan penumpangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Badriah Putsi. Saat ini saya berada di Sekolah Islam Akil Global Islamic School (AKIS). Bincang-bincang pagi saya ini bersama Ustadz Dahlan seperti biasa. Ustadz, saat ini dalam waktu dekat kita akan memilih pemimpin bangsa. Kita akan memilih seseorang dengan sosok yang seharusnya bisa memimpin kita semua umat menjadi lebih baik. Nah, kira-kira kriteria apa pemimpin dalam Islam yang bisa memimpin kita ke depannya menjadi umat yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih baik, melahirkan putra-putri bangsa ke depannya menjadi yang luar biasa. Oke, bersama kami dengan tema pagi ini, kriteria pemimpin dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Badriah, memang ini perlu menjadi perbincangan hangat menjelang detik-detik akhir dari hajat nasional kita. Akan ada demokrasi di Indonesia yang akan berjalan, yaitu proses pemilihan presiden. Nah, tentu sebagai umat Islam, kita mengharapkan bangsa ini ke depan adalah jauh lebih baik. Yang harus ada yang menjadi sumber rujukan untuk memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu kalau saya mengibaratkan adalah sama dengan memilih sopir bis. Artinya sopir itu akan bertanggung jawab dengan penumpangnya. Nah, kalau dia sopirnya ugal-ugalan, sopirnya tidak memiliki skill untuk membawa penumpang bisnya, tentu ini akan berisiko. Betul. Nah, jadi resiko yang akan dihadapi bangsa nantinya juga akan sangat besar. Masalahnya pemilihan ini untuk jangka waktu yang cukup panjang ya Ustadz? Ya, benar Bunda. Jadi begini, dalam Islam itu diawali dengan memilih pasangan dulu. Itu kriterianya ada. Padahal yang mau dipimpin itu hanya dalam konteks lingkungan keluarga yang kecil kan, sederhana. Kemudian memilih nama anak juga. Nah, kalau memilih pasangan hidup, memilih nama anak itu menjadi prioritas dalam Islam, apalagi memilih presiden. Ya, betul sekali. Karena ini akan memimpin dari Sabang sampai Merauke. Betul. Nah, oleh karena itu, dalam alam demokrasi kita, kalau ada calon pemimpin lebih dari satu itu wajar. Ya. Itu sah-sah saja, cuma mari kita berkompetisi dengan objektif. Dan menjadi umat yang cerdas. Menjadi umat yang cerdas. Nah, ini yang kita harapkan, Bunda. Dan saya baru melihat fenomenal bahwa satu-satunya calon presiden yang ketika diusung dengan salawatan itu baru beliau. Saya rasa saya nggak perlu sebut namanya ya. Ya, baik. Baru beliau itu yang ketika datang dimanapun punya hajatan itu selalu disambut dengan insya Allah ya dengan salawat. Dan selalu iringan-iringan juga berbau Islam. Insya Allah, sebagai bangsa yang baik, umat yang baik, dengan bersalawat, dengan mempercayakan hal ini kepada yang di atas, Sang Pencipta, insya Allah kita bisa memilih yang tepat. Betul, bukan tepat itu, Ustaz? Benar, Bunda. Jadi hari ini saya mengajak yang nonton YouTube ini bersama kami dengan Bunda Badriah agar umat Islam mulai cerdas. Ya, kita hidup di era globalisasi ini juga harus mengikuti perkembangan pola pikir kita yang berubah. Bahwa dalam Islam itu paling tidak ada 4 kriteria sebagai calon pemimpin. Yang pertama adalah yaitu siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Ini harus menjadi sifat yang dimiliki seorang pemimpin yang ideal. Karena memang di dalam memimpin sebuah bangsa yang begini besarnya, ya tentu dia harus menjadi idola yang memiliki kompetensi yang memang harus dimiliki. Dan keempat kriteria yang Ustadz sebut tadi sebetulnya sudah ada di salah satu calon pemimpin. Ada, benar. Masya Allah, beliau di pandangan saya dan di pandangan kita semua hampir melihat ada 4 kriteria tersebut, yaitu siddiq tadi, amanah, fatonah, dan tabligh. Jadi saya menyayangkan jika bangsa ini melewatkan momen ini dengan begitu saja tanpa berpikir panjang atau minimal melewati salat istikharah yang panjang. Benar sekali Bunda. Jadi saya mengatakan kalau pribadi itu ini sangat rugi ketika menyanyiakan kesempatan ini.
Pertama adalah dari satu di antara calon kita itu sidik. Sidik itu artinya adalah perbuatannya, lisannya, perbuatan itu benar. Benar dalam pengertian adalah jejak rekam. Jadi jejak rekamnya itu benar pendidikannya, benar nasabnya, benar juga perkataannya, dan sejalan dengan perilakunya hari-hari. Nah, cara menilainya seperti itu. Yang kedua, amanah. Amanah dalam pengertian adalah bahwa sepanjang ini tidak pernah mengkhianati rakyat. Jadi kalau di dunianya bolehlah anggarannya ditanya, kemudian proyek ini berapa anggarannya. Nah, membuat laporan-laporan seperti itu mungkin bisa lolos di dunianya. Tapi di akhirat, bukan hanya persoalan anggaran dana jalan, anggaran infrastruktur negara yang dibuat, tetapi Allah akan bertanya nih, apa kata Allah? Mampukah engkau membawa rakyatmu untuk bertakwa kepadaku? Nah, tentu hal ini tidak mudah dilakukan kalau orang tidak memiliki sifat ini. Kemudian adalah fatona. Fatona ini adalah artinya jejak rekam pendidikannya juga jelas. Kemudian analisanya persoalan rakyat itu juga dia tahu solusinya apa. Jadi tidak semudah itu menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir, kalau bahasa kita itu adalah tablik. Tablik itu mungkin bisa kita analogikan, yaitu adalah retorikanya bagus. Cara penyampaiannya, pemaparannya juga bagus. Nah, ini kalau kita lihat, di antara calon-calon ini, itu sudah ada yang jelas. Nyata. Nyata. Sangat nyata. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya Sangat disayangkan. rakyat bangsa ini Iya. memilih yang tidak tepat tadi. Ya, baik. Amat sangat disayangkan. Sangat disayangkan, Bunda. Jadi mungkin penutup kita yang nonton YouTube ini adalah, kalaupun tidak ada orang yang paling baik, terbaik, karena memang yang dipilih itu kan bukan malaikat. Betul. Tetapi saya yakin di antara tiga itu pasti ada yang terbaik. Dan yang terbaik itulah yang paling banyak maslahannya buat umat, maka itulah yang akan kita pilih. Insya Allah. Demikian. Baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jadilah umat yang cerdas.